banget pakai defense judgment nantinya. Oke, dan inilah dia match kedua game pertama. Onyx Prodigy versus Dewa United Rhodes. Dan akan dipandu oleh Radit Overkill dan juga Genix. Untuk menemani kalian semua yang menyaksikan keseruan dari game pertama antara match kedua ini. Dan yang pasti, ini Precious di early game udah mulai terlihat juga gangguan ke arah Boy. Oke lah, Boy memang tipikal hero sustain. Yaitu dengan Fredwin yang dia bawa. Itu bisa untuk nantinya menahan semua badan di bagian depan. Menjadi sandbag untuk Onyx Prodigy. Masalahnya dari segi farming ataupun rotasi di area jungle-nya. Ini terbilang cukup lama. Dan Cashew harus defense yang belum on point karena Owen. Dikasih jempol dulu aja. Dan bahkan sekarang masih meninggalkan untuk area gold lane-nya lebih mendapatkan farmingan bebas dulu. Iya, farmingan bebas tanpa ada gangguan ya. Karena belum ada inisiasi yang lebih dari arah tim Dewa juga dan juga tim Onyx. Little Wonder diambil buat Cherry, ini bakal jadi satu inisiator yang bagus tentunya. Agar Cherry bakal bisa berotasi ke arah gold laner. Tapi Baxia selalu bisa berjaga dan bisa menjaga powernya tapi di bawah. Sohe. Wow, ini bahaya banget sih. Sohe berhasil memecahkan Firaga Armor dari Luffy. Masalahnya sekarang datang backupan dari Boy. Dan buat Sohe udah terpaksa mengeluarkan flickernya. Dan ini benar-benar membuang beberapa waktu harusnya untuk Sohe agar dia bisa kembali ke dalam XP Lane. Berbeda dengan Xbox yang bisa mendapatkan Firaga Armornya kembali dengan adanya Fire Missiles dan juga Fire Stacks yang diamankan. Sementara di bagian top lane, Beres masih mencoba untuk mendapatkan level 4-nya. Tapi dari Boy, dia udah invasi ke Skelizard dari seorang Fearless. Dan bahkan sekarang udah mendapatkan level 4-nya. Energy Eruption, Van Sohe gak punya Flicker. Dan juga belum level 4, belum punya Penalty Zone. Zero Strike, terkena efek Terrified. Van Sohe dalam bahaya. Tapi backupan dari Cashew, Tyrant's Revenge yang manis sekali Boy. Menghilangkan setengah HP dari Boy. Cherry pun terpaksa untuk flicker defensif. Tapi belum selesai. Lihat Fearless menggelinding dengan Baxia Shield Unity-nya. Tapi nggak fokus mendapatkan player-player dari Onyx Prodigy di bagian bawah. Dia fokusnya untuk menyegerakan Turtle-nya menuju ke area jungle dari Dewa United. Iya, dan Tata nampak bakal dikontes sebentar lagi. Dimana sudah bakal dibuka Kesu yang sudah bakal membuka mata dan bakal buka inisiatif dimana adanya Fearless. Langsung connect dengan Venom Ice Tag nampak Bang Radit. Oke, Metro Ice Track membuka, tapi ternyata Boy yang mendapatkan turtle yang pertama. Boy pun gak udah selamat, Appraisal Front sempat dicoba. Tapi ya, First Blood diamankan oleh Van Sohe. Ada pertukaran dengan Cashew, dan kali ini Van Sohe pun terjebak dari semua damage yang disediakan oleh Fire Missiles. Tapi lihat Lutfi dengan Gary Firaga Armor, dia hampir ke pick off, tapi sekarang lihat malah dia yang coba untuk Last Insanity menuju ke arah Fearless. Dan Fearless sepertinya nowhere to run, dan Killing Spree diamankan di turtle yang pertama. Turtle pertama dengan killing spree. Wow, 3 personil hilang. Walaupun memang ada satu kompensasi yang lebih, tapi Onyx Prodigy nampaknya bakal scaling dari segi goldnya. Dan Kesu lagi-lagi memberikan Cherry untuk bisa tekanan kembali. Cuma belum terlalu banyak impact yang terjadi. Dan ini dia awal yang baik buat tim Onyx. Dengan keunggulan dari segi gold dan juga farming rotasi yang lebih cepat. Dan kalau kita lihat berkaca dari segi emblem terlebih dahulu ya. Ini tim Onyx punya 3 agility loh dari segi line up-nya. Rotasi mereka bakal dikencangkan dengan 5% movement speed tambahan. Tapi Impurage yang menjadi jawaban mereka untuk bisa mendapatkan penahanan dan juga attack yang tambahan. Tapi di bawah, nampaknya Bang Radit. Wow, itu Luffy pas banget sih. Ngehindarin execution strike. Tapi untungnya Van Sohe, wow, hampir bisa escape. Dia nggak kena damage dari appraisal squad-nya Boy. Dan Lutfi ini bisa banget dari timingnya dengan flicker yang pas. On time banget untuk menghindari last hit ke arah dirinya. Sementara di bagian top lane, pergerakan ditekankan oleh Dewa United ke arah gold laner-nya. Tapi masalahnya Onyx Prodigy bermain cukup aman, mengingat dengan adanya Van Sohe yang di pick off di bagian bawah, mereka tahu nih 4 membernya nggak kelihatan. Dan langsung segera mundur untuk D-nya. Iya, bermain cukup aman ya dan sangat bijaksana untuk bisa menahan nafsu yang ada agar tidak terlalu overextend ke depannya. Tapi dengan ada Owen, dia pakai Breastmeat ya. Artinya sustainability bakal lebih lama pada saat pertempuran dan memang mereka juga kurang tanky kan. Hanya ada Bowie aja sebagai sandbag di garis depan. Tapi setupnya udah bakal dibuka nih. Dimana 3 personil siap sedia untuk bisa menyerang dari sudut jungle. Cuman ada sandwich nih dari tim Dewa. Dimana Turtle sudah ada dan Tyrant Rage udah digunakan Bang Radit. Ya, tapi Divine Judgment ke arah Cashew. Cashew pun nggak bisa untuk escape. Berhasil dihilangkan pada saat kontes objektif Turtle yang kedua. Dan kali ini sepertinya akan diambil kembali oleh Prodigy. Dan mereka nggak menggunakan retribution-nya. Jadi ada invasi juga nih yang bisa dilakukan ke area Purple Buff. Dan lihat, Lutfi sama Cherry udah bersiap juga. Dengan Fire Missiles mencoba untuk mencuri Purple Buff. Dengan unggul 1 level. Membuat sepertinya Fearless bakal kehilangan Purple Buff-nya. Energy Eruption bahkan mencoba untuk mendapatkan ke seorang Fearless. Semua Pokémon damage diterima, tapi Veteran Frankopian kali ini akan mencoba mencuri Purple Buff dari Fearless. Dan ternyata itu berhasil ya. Berhasil.
Wow, setup yang sangat baik ya, dan dominasi mereka cukup adil karena bakal selalu diserang dari arah tim Onyx untuk bisa mendapatkan objektif demi objektif dari arah tim Dewa yang nggak sama sekali bakal diserahkan. Nah, buat kalian juga jangan lupa ya, karena kita masih ada event juga di mana ada Weekly Diamond Pass dengan dapatkan total 455 diamond yang bisa dibabat habis nih. Jadi langsung aja cek shop sekarang karena sudah tersedia di shop kita. Oke, tapi kita balik dulu ke dalam game ya. Karena Iya. emang sekarang pressure dari Onyx Prodigy nggak berhenti ya. Hmm. 3000 leading gold membuat mereka pede banget. Bahkan Divine Judgment flicker ke bagian belakang. Lihat gimana mereka mencabut nyawa dari Spencer. Dan Fearless hanya seorang diri. Wow, dia Xiaun loh. Dia bisa dipanis loh. Ada backup dari Keishu, terus Defense Connect, terus juga. Masalahnya nggak ada follow up damage yang cukup. Tapi Owen gak bisa untuk selamat, mencoba untuk menangkap dia, tapi malah membuat Fearless dihilangkan untuk kedua kalinya. Serta Keishu untungnya masih di bouncing ball, jadi disengajanya damage yang masuk itu diredas dengan adanya damage reductions dari bouncing ball. Wow, satu pertukaran ya. Ini jadi satu hal yang bagus sih. Cuma kalau misalnya ngomong soal cuan, ini lebih cuan karena tim Onyx karena jungle-nya yang akhirnya di take down di sana. Artinya untuk 7 detik ke depan gak bakal ada jungle yang ada. Dan mereka bakal lebih mudah untuk bisa rotasi dengan Katina yang terjadi dari arah top lane-nya nih, Bang Dik. Ya, Van Sohe terspot oleh Boy. Lagi-lagi Fair Missile sih ngerepotin. Harusnya Iya. Boy udah jadi Ice Queen 1, harusnya Lutfi udah jadi Ice Queen 1 sih. Udah tadi. Jadi ini akan membuat nantinya hero frontline dari DU yang ada 3 orang di sana, Keishu ataupun Van Sohe ataupun Fearless ini bakal cukup repotan untuk menghindari slow effect dari Fire Missiles-nya Lutfi. Tapi ya 5 poin kill dikantongin sama Lutfi. Harusnya itu jadi item kedua menuju item ketiga bahkan di bagian bottom lane. Sambil menunggu setup yang dipersiapkan oleh Owen. Owen masih belum memiliki flicker tapi ingat Divine Judgment dia udah available. Keishu, Terrace Revenge, Connect. Dan juga Terrace Revenge follow up yang cepat ke arah Cherry. Cherry terpanis. Dan ada Bandage Rage. Tapi Naughty Zone membuat di mau nggak mau harus repositioning. Dikejar oleh Fearless. Tapi sepertinya Fearless pun nggak bisa mendapatkan turtle-nya. Dan bahkan Fearless yang terpanis. Kali ini menyisakan hanya Spencer yang ada di bagian depan sana. Masih nggak ada flicker dan kali ini monster kill didapatkan oleh Lutfi. Tapi once again ini adalah suatu hal buying time yang cukup mahal membuat Delta Desiknya free farm banget di bagian top lane. Iya, free from ya, sama sekali nggak ada gangguan. Dan ada pertukaran juga di mana auto turret dari arah bawah berhasil mereka dapatkan. Ini bakal deket terus ya experience-nya. Gak bakal dikasih space yang lebih buat Van Sohe. Dan Kesu harus bisa menjaga temannya dengan baik. Hingga akhirnya kita tahu Radizek menuju ke arah bawah agar bisa memberikan damage tambahan. Supaya Van Sohe bisa maju ke arah depan dan menumbangkan super sonil. Jadi nggak terlalu terpress nih dari arah bawah. Karena semua pemain Onyx fokusnya ke arah bot lane nampaknya. Wow, tapi conceal play Dewa United Kesu gagal connect karena Boy. Karena Striven sudah nggak ada dan kali ini harus merelakan sepertinya. Inner turret kah? Tapi Fearless masuk dengan Baksha, Shield Unity, Top Light Poison terbuka, Lutfi 1 melawan 3 di belakang. Tapi ternyata backup dari D membuat Fearless bisa aman. Tyrant Defense, Tyrant Race, digagalkan Divine Judgment. Dan bahkan Petra yang dibuka, masih bisa mencabut nyawa dari Rensing. Kesu dalam bahaya, Kesu pun dipanis. Tapi mencoba untuk escape dengan Baksha, Shield Unity-nya. Fearless masih bisa aman. Masih bisa aman ya, dan kita tahu ya, adanya ini, tulot yang pertama dari arah atas sepertinya bakal menjadi satu alasan yang lebih untuk mereka mendapatkan dan jauhnya, baik di arah bot lane dan juga di arah tengah. Akhirnya mereka mendapatkan 2 objektif sekaligus, di mana inner turret berhasil mereka hancurkan, dan lagi-lagi segi owning mapnya bakal lebih terang ternyata buat tim Onyx sekarang. Tim Dewa harus hati-hati dan bermain cukup sabar karena pemasukan mereka hanya dari creep wave aja. Manajemen creep wave bakal sangat penting untuk mereka menjaga pemain dengan lebih baik. Kesu pun juga gak bisa sembarangan buat masuk karena Owen yang siap sedia menyambut dengan Divine Judgment. Juga dapetin space yang lebih dan dapetin inner turret dari arah top lane. Iya, dan ini harusnya nggak bisa dibendung sih. Menit ke-8 ya. Iya. 3 inner turret sudah hancur dari Dewa United. Gap gold di angka 7.000 gold yang semakin di-lead oleh Onyx Prodigy. Dewa United, mereka cukup struggle nih untuk bisa mempertahankan base turret mereka dengan lot yang pertama yang akan sudah diambil oleh Onyx Prodigy. Jauh yang kita lihat, ini perfect turtle untuk Onyx Prodigy. 3 turtle yang mereka amankan dan sekarang menuju ke arah lot pertama pun yang tanpa daya kontes dari Dewa United. Sementara sekarang 3 member terlihat di bagian bottom lane. Keishu yang tersupport Divine Judgment langsung disambut dengan Bandit Rage. Kali ini langsung menghilangkan nyawa dari Keishu. Dan itu adalah harga yang harus dibayarkan oleh Keishu karena dia gagal untuk bisa memberikan reaksi escape tadi ya ketika dibuka oleh Owen. Betul, dan ini cukup sulit ya untuk bisa masuk ke lini tengah dan hanya 4 player yang bertahan di sana. Tapi ngomong-ngomong soal defense high ground, mereka banyak loh defense high groundnya. Van Sohe dengan penalty zone dan juga Spencer dengan adanya Feathering Ice Strike menjadi satu kunci tambahan untuk mereka. Cuma memang harus dipadatkan dan juga di on point targetnya karena mereka juga dari segi gold agak kurang.
Ini mesti hati-hati banget. Dan kalau nekat terpecahkan celengannya, mereka bisa berimbang untuk mendapatkan 2 personil nantinya dari tim Onyx. Ya, tapi ini udah terlalu one-sided sih. Iya. Hampir 10.000 game gold yang ada. Wow. Light Interaction dipegang oleh Spencer akan menambahkan lagi damage outputnya. Tapi Last Insanity Lutfi terlalu terburu-buru kah? Fearless. Hampir saja dia bisa escape tapi masih bisa dipanis oleh Onyx Prodigy. Dan sekarang satu base turret berhasil dihilangkan. 2 base turret yang tersisa dengan masih ada yang pasif kah? Tapi Tyrant Revenge. Tyrant Revenge di dalam area Federal Strike. Meskipun Manson dibuka. Tapi mega kill didapatkan. Dan D masih bisa melakukan double kill-nya. Mencari triple kill. Dan ada Phil Manson seorang diri. Tapi kali ini Onyx Prodigy sang landak berhasil membungkam Dewa United Roads di game yang pertama. Congratulations Onyx.